Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Kaum muslimin, teman-teman sekalian, barakallahu fikum, memantaskan diri. Di antara perkara yang sangat penting bagi kita semuanya adalah memantaskan diri. Dimana kalau kita bicara perkara dunia, kita sering memantaskan diri kita, ya. Kita diundang kondangan contohnya, maka kita memantaskan diri, kita mandi dulu, bersih-bersih, kemudian berdandan dengan rapi. Atau demikian pula ketika kita hendak atau ingin, ya, mendaftarkan diri di kampus unggulan, atau demikian pula ingin kerja di perusahaan dengan gaji yang wah, ya, maka kita akan memantaskan diri, kita akan berusaha semaksimal belajar, ya, mengulang-ulang apa yang akan diujikan dan seterusnya. Kemudian juga seandainya seorang laki-laki ingin meminang seorang wanita yang cantik jelita pujaannya, maka dia pun berusaha untuk memantaskan diri, ya, berusaha semaksimal mungkin, ya, untuk mendapatkannya, dan berusaha untuk melakukan hal-hal yang disukai oleh wanita tersebut. Ya, intinya ini urusan dunia, dan banyak perkara-perkara atau contoh yang lainnya kita sangat dituntut untuk memantaskan diri. Nah, apalagi bila hal tersebut termasuk dari perkara akhirat, ya, khususnya adalah berkaitan dengan masuk surga, maka kita wajib, ya, saya katakan wajib untuk memantaskan diri. Seorang hamba yang ingin masuk surga, ya, wajib dia memantaskan diri, ya, sehingga hendaknya dia perlu memperhatikan apa saja kriteria, syarat-syarat, poin-poin penting yang menjadikan seorang hamba untuk masuk surga, ya, bisa masuk surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak akan merinci, tapi kita akan menyampaikan poin-poin yang pentingnya insyaallah, dan tidak banyak, ya. 2 poin pentingnya, ditambah 1 lagi insyaallah taala. Yang pertama adalah, ya, apabila seorang ingin masuk surga, dia, ya, wajib memantaskan diri dalam hal keimanan dia pada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dia terhadap rukun iman yang 6. Bagaimana keimanan dia pada Allah, pada para malaikatnya, para rasulnya, ya, kitab-kitabnya, pada hari akhir, dan takdir yang baik dan yang buruk, ya. Ini harus dia pelajari sesuai dengan dalil, sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dia pantaskan dirinya, akidahnya harus dia pantaskan, ya, dia harus memantaskan akidahnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis, karena itu modal yang sangat penting untuk bisa masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua, ya, ini juga poin yang sangat penting, adalah memantaskan diri dalam masalah rukun Islam, ya. 2 kalimat syahadat kita bagaimana, ya, sudah kita pernah mempelajarinya, ya, bagaimana syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, ya, belajar, ya, kita pantaskan, kita benahi, kita benarkan, kita luruskan sesuai dengan dalilnya. Kemudian salat kita, nah ini bagaimana salat kita, ya, yang rukun, ya, salat yang merupakan rukunnya adalah salat 5 waktu sehari semalam. Bagaimana salat kita, ya, apakah masih ada yang ditinggalkan atau tidak, atau sudah dilakukan semuanya? Seandainya sudah dilakukan semuanya, apakah di masjid atau di rumah, ya, khususnya untuk laki-laki? Kemudian apakah sudah berusaha untuk benar-benar khusyuk atau tidak, ya, atau belum? Nah, ini semuanya berusaha kita untuk memantaskan diri kita. Ya, setelah itu zakat, ya, apakah zakat apabila kita termasuk orang-orang yang mampu, apakah sudah kita keluarkan atau belum, ya? Dan zakat yang dimaksud adalah zakat mal, ya, zakat berkaitan dengan masalah harta benda, ya, bukan zakat fitri. Memang zakat fitri atau zakat fitrah hukumnya wajib, ya, tapi bukan termasuk rukun yang benar insyaallah taala. Ya, kemudian puasa kita, ya, sudah pantaskah puasa kita, ya, kemudian itu menjadi sebab diri kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita pantaskan lagi, kita benahi, kita benarkan lagi puasa kita sehingga benar-benar maksimal hasilnya insyaallah. Ya, kemudian berkaitan dengan masalah haji kita, ya, apabila kita termasuk orang yang mampu, ya, atau demikian pula umrah kita, apakah sudah benar-benar pantas atau belum, ya. Nah, ini masalah rukun iman dan rukun Islam, ini 2
poin penting, modal penting ya agar seseorang dengan izin Allah bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dipelajari kemudian ya diamalkan. Dan yang ketiga sebagai tambahan termasuk hal-hal yang dilarang oleh Allah ya berkaitan masalah dosa-dosa besar ya, atau demikian pula dosa kecil ya. Apakah kita sudah memantaskan diri kita untuk masuk surga dengan cara meninggalkan semua itu? Ya, karena pelaku dosa besar ya tidak pantas dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun nanti ada syafaat dan sebagainya, tapi siapa yang bisa menjamin diri kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, makanya ya pelaku dosa besar terkhusus kesyirikan ya, maka ini tidak pantas untuk masuk surga. Ya, sehingga kita wajib meninggalkannya. Ya, kesyirikan dengan berbagai macam dan jenisnya. Ya, sudahkah kita mempelajarinya? Ya, karena ini modal penting untuk bisa masuk surga. Ya, kemudian dosa-dosa besar yang lainnya, ya mungkin sebagian ada yang suka berzina, naudzubillah min dzalik, atau ada yang kecanduan khamr atau perjudian atau riswah, yaitu suap menyuap, ya atau demikian pula dosa-dosa besar yang lainnya yang banyak sekali. Ya, sudahkah dia pelajari kemudian dia tinggalkan? Ya, karena tentu tidak pantas seseorang ya masuk surga sementara dia masih membawa dosa-dosa besar tersebut, kecuali kalau dia mendapatkan ya karunia dari Allah Subhanahu wa taala atau dia mendapatkan syafaat orang-orang yang berhak memberikan syafaat padanya, dan itu dengan izin Allah dan ridha dari Allah. Ya, makanya kaum muslimin sekalian, teman-teman barakallahu fiikum, sangat penting bagi kita apabila kita ingin masuk surga ya untuk memantaskan diri kita ya. Semoga nasihat yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair.